kan tusut, bukan dibuka lebar, lensanya harus begini sekarang. Bukan itu lagi tadi diskusinya, tapi justru kita soal kontennya, bener nggak ya apa yang mau dia sampaikan dengan tataran filmis misalnya, bener nggak ya, gitu loh. Setting lokasinya dulu seperti ini misalnya, ya kan? Yang waktu di Jogja sekarang kan ada mini studio itu kan. Nah, film itu untuk Ahmad Dahlan, kemudian untuk Habibie, kemudian sekarang digarap lagi dan karena memang untuk film apa namanya, film-film studio yang tidak punya karakter setting lokasi, dan di situ bisa dibuat. Terus kita mendiskusikannya apa? Sesuai nggak pada zaman itu ada apotek ini, gitu kan? Kan ada tuh apotek, ada kereta api, ya aku udah lihat betul itu. Apa seperti itu ya kereta apinya zaman saat itu gitu. Ya itu yang harus kita diskusikan sebenarnya. Bener nggak? Dekat nggak dengan situasi zaman itu? Gitu. Itu maksudku. Kuncinya bahwa aku bilang bahwa film adalah sebuah tontonan. Dan aku yakin betul novel ada sebuah bacaan, ya. Bagaimana orang bisa tertarik, ya kan? Ada unsur dramatiknya, atau plot segala macam kan begitu kan. Aku termasuk orang yang tidak percaya ketika kita bicara soal sejarah kemudian itu difilmkan dan dinovelkan. Itu kuncinya. Terima kasih. Terima kasih Bang tanggapannya. Kali ini tanggapan Abang ini menyentuh ke ranah perfilman, karena tadi bukunya berpotensi untuk difilmkan. Bercerita tadi tentang prinsip gitu. Film yang baik, film yang berpotensi untuk didiskusikan. Nah, mungkin ditahan dulu tanggapan dari abang-abang. Ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan? Ya. Mungkin gak ada lagi ya, dan waktu sudah semakin larut. Mungkin bisa ditanggapi oleh abang-abang. Ada tanggapan Bang? Sebenarnya nggak perlu tanggapan karena memang begitu adanya. Film tetap film. Ranahnya memang berbeda ketika sejarah itu dikerjakan dengan ranah akademik. Ketika itu kemudian dinovelkan, itu jadi berbeda lagi. Dan ketika dia difilmkan kemudian, dia jadi berbeda lagi. Film memang selalu dibuat dengan sengaja, tidak pernah tidak dengan sengaja, karena banyak sekali unsur yang harus dibuat dalam film. Setting lokasi, setting ini, uang, kepentingan yang dibilang Bang Oni, terus yang lain-lain. Memang itu ranahnya. Apakah kita berhak menjudge? Itu juga bisa juga ranah yang nggak ada salah juga. Apakah ada diskusi setelah itu juga memang sebuah tapi saya sepenuhnya sepakat tidak ada perlu apakah memang dia berlatar sejarah. Kalau berlatar sejarah nanti orang-orang yang membahasnya tentang sejarah pasti diambilnya setting lokasi, penokohan, terus kemudian ada dialog, terus kemudian ada plotnya sama yang lain-lain. Kalau kritikus film itu akan beda lagi. Orang-orang bahasa juga mungkin akan beda lagi. Orang-orang pembuat film itu pasti akan beda lagi. Jadi memang satu hal itu bisa dilihat dari beberapa ragam pemahaman, dari beragam disiplin ilmu. Kebetulan saya suka sejarah, saya melihatnya dari sisi sejarah. Itu pun sejarah tidak pernah hitam dan tidak pernah putih, selalu beragam. Kalau sekarang sudah banyak sekali terbuka sejarah-sejarah beragam-beragam. Ada sejarah yang diciptakan oleh satu gubernur misalnya tentang dirinya sendiri atau tentang keluarganya. Oke. Ada juga sejarah yang dikerjakan secara akademik, secara metodologinya kuat dan sudah melalui beberapa tahap, lalu kemudian dijual. Ada juga memang sejarah yang cocokologi. Sekarang ada misalnya Pangeran Diponegoro, ada sang pangeran, terakhir katanya ada peran dari Turki di perang Diponegoro. Kalau dari sisi sejarah ini sangat ngawur. Tapi kalau dari sisi fiksi nggak boleh juga dihakimi. Oh ini ngawur.
Padahal itu fiksi. Kalau kita memaksakan sejarah untuk membahas fiksi, nanti jadi kelihatan ngawur juga kitanya. Jadi kelihatan bodoh juga. Ngapain dipaksakan? Ranahnya beda, ini sejarah, ini fiksi. Orang akan cepat sekali bilang, saya akan menulis fiksi, bukan menulis sejarah. Kalau novel sejarah, kalau tentang sejarah di Ponegoro, baca Peter Carey. Saya menulis tentang sang pangeran, ini imajinasi saya. Segampang itu mematakan, kalau memang terlalu memaksakan sejarah, memaksa fiksi supaya tepat. Dan makanya juga tadi saya katakan, tidak ada keharusan bagi novel yang mengangkat latar sejarah supaya presisinya 100%. Dan gak mungkin. Film adalah film, sejarah adalah sejarah, novel adalah novel, sastra adalah sastra. Ketika kemudian mereka harus bertemu, ini bukan untuk saling meniadakan, artinya bukan saling menghakimi, tapi untuk saling meminjam, untuk saling menguatkan. Latar belakang emosional tokoh, satu tokoh misalnya, itu tidak mungkin digambarkan dengan sangat kuat dalam dialog, dalam sejarah. Itu hanya bisa dilakukan oleh sastra. Kalau Isaka Banu sama Kurnia Effendi mengambil latar sejarah, mereka juga tidak bisa serta-merta mengabaikan fakta-fakta sejarah yang ada dalam Raden Saleh. Tapi tidak harus semuanya masuk, tidak harus semuanya pas. Harus ada namanya novel, namanya sastra. Novel-novel, sastra-sastra sebenarnya tidak bisa ini harus. Orang-orang sejarah juga tidak bisa terlalu congkak sebenarnya mengatakan bahwa ini salah. Settingnya beda. Dialognya ini. Tapi sejarah sepertinya hanya bisa menggambarkan bahwa ya ini bagus. Banyak unsur-unsur sejarah di dalamnya. Orang-orang sastra juga memang harus. Saya akui Isaka Banu ini peneliti sastra yang sangat kuat. Dia membaca arsip yang sangat dia membaca sumber A1-nya. Terus dia juga membaca koran-koran Belanda. Dia juga sangat giat berkunjung ke museum, berkunjung ke arsip, berkunjung ke perpustakaan. Dan itulah yang membuat dia kemudian sangat kuat dalam penggambaran sejarah. Tapi dia bukan sejarawan, dia sastrawan. Dia memakai sejarah, iya. Tapi dia tidak sejarawan dan dia memang tidak pernah berniat untuk menjadi sejarawan. Novelnya berlatar sejarah, iya. Ada beberapa, semua untuk Hindia misalnya, ini ada beberapa orang yang marah terhadap kumpulan cerpen ini karena tidak sesuai dengan sejarah katanya. Mereka marah karena Isaka Banu menganggap orang Belanda itu tidak semuanya jahat. Tidak semuanya jahat, ya ada orang Belanda yang baik. Lalu ada beberapa orang yang peneliti sejarah menganggap ini sesuatu yang ngawur. Meski di fakta sebenarnya yang begini terjadi. Orang Belanda banyak yang baik. Doosdekker, Snevely misalnya, banyak yang baik. Tapi apakah ini pada tempatnya? Sepertinya bukan. Kalau misalnya Isaka Banu menulis sejarah, bahaslah dia dari sejarah. Kalau Isaka Banu menulis novel, bahaslah dia dari novel. Kalau saya kemudian membahas itu dari sejarah, saya tidak berhak memaksakan sejarah untuk menilai ini apakah ini sangat ngawur karena sejarahnya ngawur. Tapi saya kan paling tidak saya hanya bisa membahas plot, dialog, terus kemudian latar. Ini dia penggambar sejarah yang sangat baik. Menurut saya itu karena memang ranah ini berbeda. Kalau mereka saling meminjam iya, saling membutuhkan iya, tapi bukan pada tempatnya. Mereka saling menjatuhkan, saling meniadakan, saling menghakimi. Ya, dari Bang Joendri ada? Oke, terima kasih tanggapan dari Bang Oni Krisnawan. Ini seorang filmmaker yang kalau bicara dokumenter, ini jagonya. Karena dokumenter itu kadang-kadang bersentuhan dengan sejarah itu. Nah, artinya secara prinsip ya kalau kita bicara tadi film ya film, sejarah ya sejarah, kita setuju gitu. Artinya apalagi ini dikaitkan dengan novel sejarah atau film sejarah. Karena aku masih percaya dan meyakini bahwasanya sejarah secara ansih memang tidak bisa direkonstruksi. Artinya dia tidak bisa diulang kali. Itu sejarah. Catatan-catatan sejarah yang ada pun itu masih bisa diperdebatkan kebenarannya, kesahihannya atau segala macam. Itu kan ada tingkatan-tingkatan barangkali
Dian bisa sangat memahami lah soal fakta-fakta yang mana yang memang betul-betul fakta sejarah. Artinya memang ada dan memang nyata seperti itu, ansih tanpa pengaruh apapun begitu. Persoalan sejarah yang memang bolong itulah sebagai sebuah bahan. Kalau kita bicara soal tema pada malam hari ini adalah sejarah sebagai bahan baku sastra. Nah, fakta-fakta sejarah itu ya seperti barang-barang yang ada di masa di abad 19 dan abad 20 itu menjadi bahan deskripsi untuk novel ini. Barangnya ada, dan itu barang, kalau kita katakan itu barang bersejarah, kan gitu istilahnya. Kita definisikan sebagai barang bersejarah. Tapi sejarah itu sendiri, ansik yang berkaitan dengan manusia itu sendiri yang sudah mati apalagi, itu memang tidak bisa diulang, tidak bisa direkonstruksi. Makanya aku melihat kenapa fakta-fakta sejarah yang ada dijadikan bahan baku dalam novel ini, aku melihat sebagai sebuah upaya ya, melakukan koreksi ulang terhadap sejarah. Bisa jadi ini sebagai koreksi ulang terhadap fakta-fakta sejarah, tapi secara ansih tidak juga sebenarnya. Dia lebih kepada persepsi, Artinya kenapa persepsi? Karena ini kita bicara soal mitos, ya mitos benar atau tidak nasionalismenya si Raden Saleh ini, kan itu yang sebenarnya sedang diperbincangkan. Ya kita bisa inilah cek nanti mungkin di literatur atau